Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Ikatan Pilot Indonesia meminta pemerintah meninjau kembali aturan penggunaan hasil tes PCR sebagai syarat penerbangan. Pasalnya penggunaan tes PCR disebut turut berdampak pada berkurangnya jumlah penumpang pesawat. Menurut Ikatan Pilot Indonesia atau IPI, penurunan penumpang lebih dari 60% sejak tahun lalu berdampak pada penurunan jumlah penerbangan di Indonesia tahun 2020-2021. Jumlah penerbangan turun hingga 29,8%. Hal ini kemudian berimplikasi pada pemotongan gaji hingga PHK pekerja transportasi udara. Ikatan Pilot menyebutkan pesawat komersial kini telah memiliki HEPA atau filter terhadap virus, sehingga hasil tes antigen dan sertifikat vaksin seharusnya cukup untuk kebutuhan screening, karena risiko penularan di dalam pesawat terbilang rendah. Terkait harga tes usap PCR, Presiden Joko Widodo meminta tarifnya turun menjadi Rp300.000. Arahan Presiden itu menyusul ramainya kritikan atas aturan wajib PCR bagi penumpang pesawat. Koordinator PPKM, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan kewajiban PCR diberlakukan untuk mencegah penularan COVID-19 seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat, terutama di sektor pariwisata. Kebijakan itu diambil karena berkaca di tahun lalu ketika kasus corona naik saat libur Natal dan Tahun Baru meski sudah menerapkan kewajiban PCR. Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dan beberapa minggu terakhir. Ikatan Pilot Indonesia meminta pemerintah mencabut aturan syarat wajib PCR bagi penumpang pesawat. Sementara pemerintah menyebut PCR merupakan upaya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di pesawat setelah diberlakukan kapasitas penumpang maksimal. Kita berbincang langsung dengan Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Iwan Setiawan. Selamat sore, Kapten Iwan. Selamat sore, Mbak Friska. Jadi kalau dari pemerintah kan menyebut bahwa ini adalah aturan PCR ini untuk mengimbangi relaksasi aturan terkait pandemi. Nah kalau dari Ikatan Pilot Indonesia apa jadi poin keberatan? Ya Mbak, jadi ini kan sebetulnya kaitannya kepada pemulihan ekonomi, salah satunya adalah pelonggaran untuk perjalanan orang dengan moda transportasi darat, laut maupun udara. Treatment untuk ketiga moda ini menurut kami tidak sama ya. Ya, PCR atau antigen, artinya boleh dengan antigen. Tetapi untuk udara kita harus menggunakan. Kita sama-sama tahu bahwa perbedaan biaya daripada PCR dan antigen itu berbeda jauh, Mbak ya. Walaupun tadi ada sebuah informasi Pak Presiden akan menurunkan PCR itu menjadi Rp300.000. Tetapi konsep daripada screening untuk perjalanan itu kan harus memenuhi kaidah, salah satunya adalah akurasi, kemudian kecepatan, dalam hal ini berarti karena penumpang itu jumlahnya ribuan, berarti ini harus tercapai dalam waktu yang singkat, setidak-tidaknya dalam waktu 20 menit harus menghasilkan hasil daripada tesnya tersebut, kemudian skalabilitas dan ketersediaan daripada alat tes tersebut. Selanjutnya kemudahan penggunaannya. Dan yang terakhir adalah keterjangkauan biaya. Soal biaya ini jelas bahwa disarankan oleh Badan Dunia bahwa biaya daripada tes ini tidak menjadi barrier untuk perjalanan orang. Itu saya kira yang perlu saya tambahkan, Mbak. Oke. Nah kalau sekarang masih diberlakukan PCR, apa yang Ikatan Pilot Indonesia harapkan? Apakah sudah ada komunikasi misalnya dengan pihak Kementerian Perhubungan terkait aturan ini atau seperti apa, Kapten? Karena peraturan ini sudah diberlakukan dan kami tidak pernah diajak berdiskusi atau diminta untuk pendapatnya. Baru kemarin kita bertemu dengan Pak Dirjen Perhubungan Udara dan kami sampaikanlah studi-studi, data-data empiris, data-data saintifik mengenai kenapa kok kita meminta untuk transportasi udara juga diberlakukan dengan cukup
menggunakan tes antigen dengan alasan bahwa tes antigen itu adalah cukup efektif, efektivitasnya tinggi, sensitivitas 80%, spesifitas 98,9%, itu adalah klaim dari WHO. Dan kemudian harga yang cukup terjangkau dari data antara 99 sampai dengan 109.000, proses cepat dan praktis, artinya tidak membutuhkan laboratorium, tidak membutuhkan ekspert-ekspert tenaga kesehatan yang terlalu saintifik sekali gitu, Mbak. Iya. Berbeda dengan PCR tentunya dalam hal ini. Kalau bicara soal PCR ini karena sudah diberlakukan, yang jadi faktor antisipasi pemerintah adalah jelang libur panjang. Sebentar lagi Natal, Tahun Baru. Nah, kalau dari Ikatan Pilot Indonesia melihat ini jadi salah satu faktor penting juga untuk penerapan PCR atau masih bisa sebenarnya diterapkan dengan antigen? Kalau kita lihat kan aturan ini rencananya akan berlaku di setiap moda transportasi, tidak hanya pesawat. Ya Mbak, kalau batasannya adalah screening untuk transportasi penumpang, baik darat, laut maupun udara, kami pikir antigen sudah sangat efektif, Mbak ya. Oke, jadi mau Lebaran, mau Nataru atau apapun, itu semuanya tergantung daripada keputusan pemerintah dikaitkan dengan daripada tingkat penyebarannya nanti, gitu loh. Kalau kondisi nanti sama dengan hari ini, saya pikir antigen sudah sangat optimal, gitu Mbak. Meskipun kapasitas penumpang sudah diberlakukan untuk full kembali, apakah cukup juga dengan antigen tadi, Pak Iwan? Ya, kalau di dalam pesawat saya kira sudah sangat jelas ya, secara internasional pun sudah dipahami bahwa di pesawat itu perjalanan orang aman. Risiko penyebarannya hanya 0,00014%. Itu data yang kami miliki, dan di dalam pesawat kenapa bisa serendah itu karena di pesawat dilengkapi dengan HEPA filter gitu, Mbak. Dan itu dianggap sudah cukup untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19? Cukup, Mbak, cukup. Apalagi untuk pre dan post flight-nya kan juga regulasinya sangat ketat. Kapten Iwan melihatnya kalau peraturan ini tidak dikaji lagi pemerintah, artinya PCR tetap diberlakukan untuk perjalanan pesawat, apa dampak ke depan yang dikhawatirkan? Ya, saya kira niat untuk pemulihan ekonomi tidak akan terwujud, Mbak ya. Karena tentunya demand untuk penumpang naik pesawat akan turun, dan ya niat tersebut untuk pemulihan ekonomi mungkin tidak akan tercapai, dan akhirnya yang tidak kami harapkan adalah transportasi udara Indonesia bisa kolaps. Dan harus dipahami ya bahwa transportasi udara itu adalah moda transportasi yang sangat sensitif, kemudian dia juga sangat kritikal. Artinya dia harus dikelola dengan banyak regulasi, juga harus dipersiapkan secara baik untuk mencapai tingkat keselamatan yang diharapkan. Oke. Kalau sekarang aturannya sudah berlaku, berapa lama kalau dari Ikatan Pilot Indonesia akan melihat efektivitas aturan ini? Ataukah ada rencana, tadi kalau Kapten Iwan bilang belum diajak ngobrol juga oleh pemerintah. Jadi kedepannya seperti apa agar sarannya didengarkan? Ya, supaya maksimal mungkin kita hanya ingin memberikan informasi, keputusan tetap semuanya ada di pemerintah, dan tentunya kami terus akan mendesak dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut demi untuk segera pulihnya transportasi udara di Indonesia. Tadi kan saat pernyataan pers sempat disampaikan juga bahwa terdampak para pekerja di sektor penerbangan. Sebenarnya boleh ceritakan lebih lengkap kepada kami seperti apa terdampaknya ini, Kapten Iwan, dari 2020 hingga 2021? Ya, tadi di awal Mbak Friska sudah menggambarkan terjadinya penurunan daripada kapasitas penumpang kan, Mbak ya? Ya, betul. Lebih detail soal itu? Jadi tentunya tidak linear ya, bahwa penurunan penumpang lalu linear kepada pengurangan tenaga kerja. Tidak, karena perusahaan juga mempunyai agreement bahkan kontrak dengan pegawainya atau pekerjanya dalam hal ini. Tetapi tidak akan lama kekuatan daripada perusahaan itu menahan kondisi bleeding akibat mempertahankan fixed cost-nya ya. Dan sudah terbukti, bahkan sudah dieksekusi, penundaan gaji sudah dijalankan. Pemotongan gaji sudah dilakukan.
Dan terakhir yang paling juga menyedihkan, dirumahkan dan PHK pun sudah tereksekusi. Itu dampak nyata, tetapi mohon maaf saya tidak mempunyai datanya karena data-data tersebut ada di wilayah daripada perusahaan masing-masing. Tetapi kami Pilot Indonesia berkomunikasi dan faktanya memang seperti itu, Kak. Jadi meskipun jalur penerbangan sudah dibuka, termasuk dari internasional, dan juga kapasitas penumpang sudah dibolehkan full, tapi tetap saja kalau ada aturan PCR ini dianggap memberatkan. Intinya begitu, Pak Iwan? Betul, betul. Kecuali semuanya memang harus PCR, dan saya berharap kalaupun toh harus PCR, ya itu beban daripada biaya adalah tanggung jawab daripada pemerintah. Jangan dibebankan kepada penumpangnya gitu, ataupun perusahaannya. Baik, terima kasih setelah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang, Kapten Iwan Setiawan, Ketua Ikatan Pilot Indonesia. Selamat sore.